Pagi-pagi dari Kansu. Kita udah siap lanjut lagi perjalanan. Ini kita benar-benar gak ada rem ya. Kemarin seharian hampir 500 km. Kita mau lanjut lagi. Masih lebih dari 2.600 km. So, demi menghemat biaya tol, kita hajar terus sampai Xinjiang. Kita memulai perjalanan hari kedua kita dalam rangka tol gratis. Kita manfaatkan habis-habisan, gak ada rem. Pagi-pagi kita mulai lagi perjalanan dari Kansu menuju ke, hopefully, hari ini bisa sampai Qinghai. Ya, nanti setelah Qinghai, and one more day, masuk Kansu lagi. Kansu lagi. Ya, besar juga. Masuk Xinjiang. Xinjiang, oke. Jadi lusa ya, kemungkinan kita sudah sampai Xinjiang ya, ujung selatannya ya. That's the most ideal. Most ideal, oke. Kalau nggak ada rem ya. Yeah. Libur Imlek gini, tempat-tempat wisata di China penuh sama pengunjung. Jadi kita manfaatkan waktu libur di Tiongkok ini untuk perjalanan panjang. Asiknya lagi, tol gratis guys, semingguan lebih. Dari tanggal 9 sampai 17 Februari 2024. Jadi memang tiap hari libur nasional, jalan tol di China itu gratis. Perjalanan kita dimulai dari Chengdu pas malam Imlek tanggal 9 Februari. Selesai lihat pertunjukan drone pas pergantian tahun, kita langsung masuk tol. Video ini merupakan rangkuman 3 hari perjalanan dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2024 melintasi Provinsi Kansu, Qinghai, lalu kembali lagi ke Kansu dengan tujuan ke Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Bukan nyasar ya bolak-balik ke Kansu, tapi memang bentuknya di peta belok-belok gini. Jadi jalannya sudah betul begini untuk jarak paling dekat ke Xinjiang. Kansu adalah distrik administratif level provinsi yang berdasarkan luas wilayah terbesar nomor 7 di Tiongkok. Luas Kansu 453.700 km persegi atau 3,5 kali lipat Pulau Jawa. Kansu terletak di antara dataran tinggi Tibet dan berbatasan dengan Provinsi Gobi Altai di Mongolia, Mongolia Dalam, dan Ningxia di utara, Xinjiang dan Qinghai di barat, Sichuan di selatan, dan Shanxi di timur. Sungai Kuning melewati bagian selatan Provinsi Kansu. Sebagian wilayah Kansu terletak di Gurun Gobi. Dari segi populasi, Kansu memiliki populasi 26 juta jiwa dan menduduki peringkat ke-22 di Tiongkok. Sedikit ya. Pulau Jawa aja penduduknya 154,3 juta jiwa. Nah ini luasnya 3,5 kali lipat Pulau Jawa, tapi penduduknya cuma 26 juta jiwa. Lega banget nih, nggak sumpek. Sambil ngecharge, kita siapin makan siang. Menu kita hari ini adalah tumis tauge pakai laro. Ini masak paling gampang, tinggal tumis-tumis aja laronya sama bawang putih. Habis itu tinggal masuk si toge sama cabai kering. Bumbunya pun super simple, cuma dikasih garam aja sama kaldu, udah deh. Siang mas. Setelah charge, sudah makan siang juga, kembali lagi ke tol. Just fit. Masak, makan, 1 jam, charge 1 jam. Iya, sambil ya. Minumnya ambil di rest area. Balik ke demografinya orang Kansu. Penduduk Kansu sebagian besar adalah suku Han, sekitar 91%. Lalu ada etnis minoritas Hui, 5%. Ada orang Tungxiang atau Mongol yang Muslim 2% dan Tibetan 2%. Kansu merupakan provinsi termiskin di Tiongkok. GDP per kapita Kansu 44.968 renminbi. Ini data tahun 2023 ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 98,9 juta rupiah. Dan ini adalah nomor 1 dari paling belakang kalau di Tiongkok. Tapi sebenarnya Kansu yang notabene provinsi termiskin di Tiongkok dengan GDP per kapita terendah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia, dia udah lumayan sih. Karena berdasarkan data PDRB per kapita 2022, 28 dari 34 provinsi di Indonesia, 80% lebih, angka GDP per kapitanya masih di bawah Kansu kemana-mana. Selama berabad-abad,
Kansu merupakan koridor penting antara Tiongkok dan Asia Tengah. Terdapat bagian dari jalur sutra sepanjang hampir 1.600 km. Provinsi Kansu bahkan dianggap sebagai sektor emas dari rute internasional tersebut. Ada banyak monumen kuno tersebar di sepanjang jalur sutra di Kansu. Kuil, biara, pagoda, menara, dan istana kuno. Selain itu, provinsi ini memiliki bagian yang cukup panjang dari Great Wall of China atau tembok besar Tiongkok yang reruntuhannya akan membuat kita terkesan dengan ukurannya. Nanti kita ke sana ya. Tapi nggak di video ini. Sekarang kita kebut dulu ke Xinjiang, mumpung tolnya masih gratis. Sekarang kita tahu-tahu dikit dulu mengenai Kansu. Kansu punya sejarah panjang ya, minimal 2.200 tahun. Wilayah Provinsi Kansu modern ditaklukkan dan dikembangkan sebelum era kekristenan. Provinsi Kansu pertama kali disebutkan dalam catatan dinasti Song Utara atau Northern Song Dynasty yang berdiri tahun 960 sampai 1127 ketika Departemen Militer Kekaisaran urusan Kansu didirikan di Kanzhou, sekarang Changye pada masa dinasti Yuan Mongolia tahun 1279 sampai 1368. Wilayah tersebut secara resmi dianeksasi ke dalam wilayah Provinsi Kansu dengan menggabungkan Qingyuan, Linkau, dan Feng. Kita nabrak banyak serangga, jadinya kacanya kotor. Wilayah Kansu ini udah berulang kali ganti-ganti nama. Dari namanya Kanzhou, itu zamannya Cao Cao punya Cao Wei Kingdom ya, tahun 220 sampai 265. Terus di dinasti Tang juga 618 sampai 907 masih pakai nama Kanzhou. Terus ganti jadi Suzhou, pernah juga dikasih nama Lunsi atau Lunyu, yang menandai letak geografis wilayah tersebut di bagian barat pegunungan Lunsan. Keberadaannya di jalur sutra menjadikan Kansu punya teritorial yang multinasional. Akibatnya ada berbagai agama yang berkembang di Kansu. Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, Taoisme, semua ada. Lanzhou yang berusia lebih dari 2000 tahun merupakan jantung provinsi Kansu karena menempati bagian tengahnya dan juga adalah ibu kota provinsi ini. Pada zaman dahulu, posisi ini adalah posisi strategis di jalur sutra. Tentunya selain terkenal dengan kota kuno dan budaya tradisionalnya, Lanzhou juga punya kuliner yang spesial. Lanzhou Niu Rou Mian atau mie daging sapi Lanzhou adalah mie kuah daging sapi halal, juga dikenal sebagai mie daging sapi kaldu bening. Seringkali menggunakan daging halal atau qingzhen dan tidak mengandung kecap sehingga menghasilkan rasa yang lebih ringan. Makanan ini punya sejarah yang panjang dan resepnya berbeda-beda di setiap wilayah karena faktor budaya, ketersediaan bahan, dan inovasi koki lokal. Salah satu yang paling terkenal adalah Lanzhou La Mian atau mie tarik Lanzhou yang berasal dari suku Hui di barat laut Tiongkok pada masa dinasti Tang. Masyarakat Hui mengembangkan variasi mie kuah daging sapi yang sesuai dengan pola makan halal umat Islam dengan bahan-bahan yang mudah disiapkan. Kita mau mampir rest area, nge-charge sekaligus makan malam. Ada Lanzhou beef noodle. Apa kita nggak usah masak ya? Kita makan Lanzhou noodle saja ya? Boleh, dan aku sambil nge-charge dong. Oh, good idea. Mobil di-charge, kita dikasih makan. Iya. Oh. Bye-bye cuan. Kita juga makan malam dulu. Lanzhou La Mian. Kita makan di sini nih. Lanzhou Niu Rou Mian. Sekarang suhu 5 derajat, lumayan. Wah, mantap. Sudah pesan miannya, sekarang kita mau cari toilet dulu. Miannya makan berdua pakai telur 28 kuai, murah sih. Ini supermarket. Depan ada makanan lagi. Oh, ini makanan yang lebih apa ya, kayak snack-snack gitulah. Lebih murah-murah. Bubur, sosis,
Toiletnya di luar ternyata. Langitnya cantik sekali. Di Kansu ini banyak bahan bakar gas ya, LNG. Wah, mie-nya langsung dibuatin fresh guys. Tuh. Mantap. Seporsi 14 koi aja. Kita pesan mie-nya yang kecil. Dia tadi tanya mau kecil apa besar mie-nya. Kayak makan mie tarik. Mantap. Dandangnya juga besar banget. Apinya juga besar. Ini halal guys. Mie-nya pakai daging sapi. Mie-nya begini pakai daging sapi, terus kita bisa topping sendiri sama chili sauce, sama daun bawang. Terus ada apa lagi nih? Oil, maybe oil. Di dalam udah ada daging sapinya. Oke. Ternyata daging sapinya itu sedikit sekali. Kalau yang satu porsi gini kan 12 kuai tambah telur 2 kuai, jadi 14 tuh. Daging sapinya dikit. Kalau misalnya mau daging sapi lagi mesti pesan. Kita tambah daging sapi yuk. 10 kuai. 10 kuai nggak apa-apa. Mau berapa? Satu aja ya? Terserah. Nah ini nih daging sapinya. Kita nambah seporsi, daging sapinya dingin. Tapi ini udah mateng ya, udah direbus, udah empuk. Selamat makan. Mari kita makan. Ini kuahnya ini quite plain. Jadi minyak cabenya itu bikin pedas, enak. Kalau kurang asin ada kecap asin di sini. Koreksi teman-teman, ternyata bukan kecap asin. Ini cuka, vinegar. Jadi bisa jadi mian itu kan lebih susah dicerna ya daripada nasi. Jadinya dibantu dengan vinegar. Bagaimana? Suka? Suka? Soft ya? Ya. Orangnya sudah kenyang. Kita cek si Cuan apakah dia juga sudah kenyang. Kalau dia sudah kenyang, kita lanjut lagi perjalanan menuju Qinghai. Oh, depan Lanzhou sayang. Udah Lanzhou ya? Lanzhou lah. Wow. Gede sih ini. Ya. Tapi udah tinggi nah. Belum lah, ini baru sih pinggirnya Lanzhou. Iya. Makanan di Kansu kebanyakan base-nya adalah tanaman pokok yang ditanam di sana seperti gandum, barley, millet, kacang-kacangan, dan ubi jalar. Jadi jangan cari nasi putih ya. Kansu juga terkenal dengan restoran-restoran muslimnya yang menyajikan masakan asli Kansu. Menurut survei tahun 2012, sekitar 12% penduduk Kansu menganut agama. Kelompok terbesar adalah Buddha, 8,2%, diikuti oleh Muslim, 3,4%, Protestan, 0,4%, dan Katolik, 0,1%. Mayoritas penduduk, sekitar 88%, mungkin tidak beragama atau ikut Chinese folk religion atau Konghucu atau Taois. Kansu punya banyak karya seni Buddha, termasuk Gua Maichisan. Malah Tunhuang adalah pusat utama agama Buddha pada abad pertengahan. Jalan malam hari di Kansu itu kita banyak lihat lampu-lampu. Yang di atas kita itu temple atau UFO? Sky Road. Sky Road. Luar biasa di sini permainan lampu-lampunya. Iya. Juga masih ada yang mainan kembang api dalam rangka Tahun Baru Imlek. Dibilang provinsi termiskin tapi listriknya royal juga ya, gemerlap. Rest area 2,3 km. Rest area kita di Qinghai atau di Qinghai. Udah Qinghai. Ya.
Harusnya udah dekat sekali kita sama border ya. Tadi tulis udah ada Welcome to Gansu again. Ya? What does it mean? Apakah tadi kita sudah keluar dari Gansu terus kita just masuk Gansu lagi? Iya, aneh ya. Oh my god. Kemana nih? Udah kedua ya kita. Welcome to Gansu again. Oh, I think actually we just left Gansu. It's just the English translation. Ya. Not perfect. Oke. Oke. Jadi maksud dia nanti balik lagi ya ke Gansu gitu loh. Kayak bye bye for now. Nah, Sanjay ada inspection for animals mungkin across province. Oke. Kita belum di welcome sama Qinghai. Iya. Depannya itu mungkin. Mungkin. Qinghai Renmin Huanyin Ning. Akhirnya Qinghai. Welcome to Qinghai teman-teman. Akhirnya. Luar biasa perjuangan kita hari ini, lebih dari 500 km. Akhirnya kita sampai Qinghai. Dan kita langsung masuk service area. Sekarang jam 10 malam. Kurang 2 menit ya, jam 10 malam lah. So, ini udah hari kedua kita memanfaatkan fasilitas tol gratis dalam rangka libur Imlek. Di sini. Iya. Jangan salah kamar, Koko Alvin. Oke, sampai kita ke hotel kita malam ini. Hati-hati. Hotel mah. Iya dong. Tempat bermalam maksudnya. Nge-charge di sini ada. Ada tempat nge-charge. Perfect. Charge sedikit dulu teh. Iya. Perjalanan kita hari ini sekarang sudah 20.680 688. 688. Tadi kita start dari 155 ya. Berarti 533 km hari ini. Kita nge-charge untuk yang keempat kalinya hari ini. Sepanjang hari perjalanan kita akan bermalam di rest area ini. Kita sarapan porridge hotpot dulu. Cuma buburnya udah kekeringan. Ambil air panas dulu, nanti tinggal ditambahin, dipanasin. Terus pakai telur asin. Telur asinnya ada yang putih, ada yang biru, masa? Lumayan ya, cakep juga telur asinnya. Halo, sarapan siap lah. The next day, hari ketiga kita memanfaatkan tol gratis. Kita sudah di Qinghai. Qinghai adalah provinsi terbesar di Tiongkok berdasarkan luas wilayah. Ini kalau tidak memperhitungkan daerah otonomi ya, hanya yang province statusnya. Tapi dari segi populasi atau jumlah penduduk, cuma nomor 3 terkecil. Ibu kota dan kota terbesar Qinghai adalah Xining. Qinghai berbatasan dengan Xinjiang di barat laut, Gansu di timur laut, Sichuan di tenggara, dan daerah otonomi Tibet di barat daya. Qing artinya hijau kebiruan, Hai artinya laut. Jadi Qinghai adalah laut hijau kebiruan. Wow, nama Qinghai ini diambil dari nama danau, Danau Qinghai. Danau yang terbesar di Tiongkok, lokasinya sekitar 100 km aja dari Xining. Danau ini juga dikenal sebagai Tsongon dalam bahasa Tibet, juga Danau Kokonor yang berasal dari bahasa Mongol Oirat untuk Danau Qinghai. Tsongon dan Kokonor ditemukan dalam dokumen-dokumen sejarah untuk mencatat sejarah wilayah Qinghai. Danau Qinghai, yang adalah danau terbesar di Tiongkok, merupakan danau garam alkali. Kok bisa? Aliran masuk dari sungai-sungai relatif rendah, sedangkan tingkat penguapan tinggi. Jadi, air danau Qinghai menjadi asin dan bersifat basa. Ukuran danau ini berfluktuasi, menyusut hampir sepanjang abad ke-20, namun meningkat lagi sejak tahun 2004. Di Xining, kita harus keluar dari tol. Aneh juga tolnya nggak connected ya. Iya. Ini Xining adalah ibu kotanya Qinghai,
Province. Secara kontur geografis mirip-mirip sama Kansu. Balik lagi ke Danau Qinghai. Seberapa luas kelilingnya? Pernah ada yang coba, dibutuhkan sekitar 18 hari menunggang kuda untuk mengelilingi danau ini. Sedangkan kalau jalan kaki, membutuhkan 23 hari untuk menyelesaikan satu putaran. Area Qinghai sebagian besar di dataran tinggi Tibet. Karuan penghuni Provinsi Qinghai banyak orang Tibet, tapi paling banyak tetap orang Han, 54%. Dan mereka tinggal terpusat di Xining dan kota Haitung di dekat Xining. Baru suku Tibet 21%, Hui 16%, Tu 4%, Mongol 1,8%, dan Salar 1,8%. Jadi 1/5 populasi Qinghai orang Tibet, dan 1/6 populasi Qinghai orang Hui. Ada Tibetan prayer flags di atas gunung. Kelihatan tidak? Kelihatan dong. Ada yang pakai hijab itu? Masih ada. Ada. Ini pakai peci banyak. Tapi mana udah pakai? Ya, yang muda-muda sih enggak. Yang tante-tante gitu ada lah. Iya. Di depan ada masjid. Public toilet juga ada. Tuh ada simbolnya di kanan. Ini masjid di kota Xining, ibu kotanya Provinsi Qinghai. Kita zoom dan take ulang lebih dekat ya, biar lebih jelas. Dari segi arsitektur, bangunannya gaya Han banget. Kotanya relatif sepi, peaceful lah, peaceful. Hotelnya tutup, banyak toko-toko juga tutup. Bisa jadi ini karena masih hari raya Imlek ya, masih pada libur. Ada dekorasi-dekorasi tahun baru Imlek juga ya di daerah otonomi Hui. Iya.
Kita ngecharge dulu untuk ketiga kalinya hari ini. Sambil lihat-lihat sekitar. Kelihatan toko-toko masih banyak yang tutup sih. Aku tuh pengen nyari salon, pengen cuci rambut. Salonnya ada, tapi masih pada libur Sinja nih. Belum pada buka lagi nih. Bagaimana ini? Nah, itu juga salon tuh ujung. Fa. Cuma bisa baca Fa doang. Fa Tien. Depannya nggak tahu. Fa rambut. Ini juga tutup. Ada lagi salon, tapi tutup juga. Salon banyak guys, tapi tutup. Tutup salon-salonnya. Mereka sudah panen raya sebelum Sinja berarti. Ini jalan non-tol guys, jalan nasionalnya. Lumayan bagus ya. Cuma lucu, 3 lajur. Ya, ini satu arah. Oh, ini satu arah. Ya, arah lain di bawah dan kiri. Oke. Masuk kembali ke tol. Rena, Ren Pucai. Hati-hati jalannya beres. Oh. Wah, silau. We are going to the west. Kita ke northwest teman-teman, dan kalau sore itu kita menghadap ke matahari.
Kita di ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut. Jalanan salju-salju. Suhu di luar minus 4 derajat Celcius. Ini masih ada sinar matahari. Begitu sunset, langsung drop ini suhunya. Iya, makin panas. Belasan. Iya. Masuk 3.500 meter di atas permukaan laut. Badan air sudah beku semua. Kita juga tidak berani menyalakan heater karena 200 km lebih tidak ada mesin charging. Jadi pakai jaket saja. Kita mau wipe kaca jendela depan, begitu airnya keluar langsung jadi es. Wah, bukan tambah bersih ini, tambah burem ada esnya. Rest area. Oh, tutup rest areanya, pasti beku airnya. Iya, pasti. Iya, Tibetan style. Bangunannya udah kotak-kotak gitu. Ini suhunya udah minus di luar. Kita di dalam 6,9 derajat Celcius. 6,9, nggak berani nyalain heater karena jauh dari mana-mana. Entah di mana baru bisa nge-charge lagi. Kelihatan di sini banyak orang Tibetan, guys. Udah ada yak. Hitam-hitam, gemuk-gemuk yaknya. Matahari sudah tenggelam. Sekarang suhu langsung ngedrop ke minus 7. Adem bener. Sampai ke tulang. Di dalam mobil sekarang 6 derajat Celcius. Kita masih jauh dari antah berantah dah, masih jauh dari peradaban. Tolnya ditutup. Belum selesai rupanya pembangunan tolnya. Jadi kita keluar. Wah, kawanan yak di depan hitam-hitam. Di kanan kita juga ada yak. Ayo. Tibetan. Udah ada stupa di atas. Di atas gunung ada stupanya. Banyak tenda-tenda. Ini jangan-jangan Mongolian, sayang. Iya. Orang Mongol di depan nih. Udah pakai tenda-tenda gini bulat-bulat. Iya. Tapi ada Tibetannya juga. Tuh ada prayernya. Ada prayer flags warna-warni. Campur. Iya, bersama ya. Mereka sama-sama kuat dingin. Iya, kita udah ketinginan. Kita masuk ke Jalan Nasional G227. Ada pom bensin di sini, Sinopec.
Charging station belum kelihatan. Cek di online sih tidak ada di sini. Neo. Sayang, tutup jendelanya, dingin. Tibetan style. Even the police office juga Tibetan. Nah, tuh di depan tuh. Very Tibetan. This one also Tibetan. Tuh bahasanya. Ini kan. Kita kembali berjumpa dengan suku Tibet. Ini kok keren banget ya, apa ya? Lupa. Itu Asian side. Oke. Ada unta-untanya. Wow. Jalan nasionalnya juga kayak gini, guys. Tidak ada apa-apa ini, tidak ada kehidupan. Jadi, meskipun dingin menggigit, kita tidak berani nyalakan heater. Sekarang suhu di dalam mobil 4 derajat, 4,2 derajat Celcius. Alvin, Lucy dingin, cuma pakai jaket aja. Nggak berani nyalain heater. Tangan kaki lebih dingin. Betul. Freezing cold. Ini kalau malam gelap loh. Sangat. Nggak ada lampu jalan. Ada lampu kecil dah kita. Ya. Ini Tibetan ya. Di depan sudah ada prayer flags. Wih, itu jual daging-daging kering, sayang. Yak kering. Bulu-bulu yak juga. Mungkin bisa dibikin jaket itu. Atau karpet. Sungainya frozen. Sungai sebesar itu bisa beku loh. Aduh. Danau Qinghai juga kita skip dulu, kita nggak mampirin karena beku semuanya. Katanya 3 bulan winter Danau Qinghai itu beku. Sungai besar aja beku, guys. Tuh. Nggak bergeming dia. Kita by the way di dalam mobil sudah 2,8 derajat Celcius. Luar biasa. Jalan juga mulai gelap karena matahari udah ngumpet. Wow. Welcome back to Gansu. Senangnya balik lagi ke Gansu. Halusnya nge-charge udah aman. Aduh, ini kita salah pilih sih kita lewat Qinghai ya. Iya, ini GPS kurang AI. Aduh, tenang, sudah balik ke Gansu. Charge lebih murah, lebih banyak tempat nge-charge. Syukurlah. 150-an, 60-an nggak ada nge-charge. Dan dingin -7. Dingin, iya, dinginnya parah Qinghai. Iya. Ya, syukurlah malam ini kita sudah kembali lagi ke Gansu, guys. Aman. Survive. Satu-satunya mesin charge yang ada di county ini. Dan gelap gulita. Semoga nyala. Dan dia slow charging. Sambil ngecharge, sambil ngebubur. Makan malam dulu.
Selesai charge, mobil di dalam sudah minus, sudah LLL, low. Terus di dalam juga sudah jadi es. Jadi sekarang kita lagi nyalain heater dulu sebentar, sembur ke windshield kaca depan, biar nggak beku dalamnya. Aku gemetar. Pakai lama jaket dong. Iya, udah winter jacket ini. One more. How? Jam 11 kita lanjut perjalanan, tapi sebelumnya mampir pom bensin dulu, toilet dulu. Kita menuju Changye. Kenapa kita ke Changye? Karena turun elevasinya 1000 meter lebih. Jadi nggak terlalu beku di Changye suhunya. Kalau di sini minus parah. Wah, Kansu itu hebat soal lampu. Keren sekali lampu-lampu mereka. Tapi ditutup, toiletnya. Itu ya. Tuh, gelap gulita lagi dalamnya. I think frozen. They block it. Frozen di sini. Ya, kita jalan lagi deh. Luar biasa ya gemerlapnya Kansu ya. Nggak ada lawan ini lampu-lampunya. Hari keempat guys, kita manfaatkan tol gratis. Kita di Kansu, on the way ke Xinjiang. Semalam kita nginep di Changye. Sekarang kita mau kembali masuk ke jalan tol. Suhu di bawah titik beku begini, mobil cuma bisa sekitar 100-an kilometer, nggak bisa sampai 200 kilometer bahkan. Jadi kita mesti sering-sering ngecharge, kita keluar tol lagi untuk ngecharge di kota. Toilet umum juga challenge luar biasa, karena meskipun ada wujudnya toilet umum, tapi rata-rata digembok karena memang airnya udah beku semua. Ini setengah hari kita cari-cari toilet umum, dari pagi sampai siang, sampai ke kantor-kantor pemerintah, ke kantor polisi. Semua kita samperin, tapi kebanyakan masih tutup. Hotel-hotel juga sama aja, tutup. Sampai kita geser ke kota sebelah nih, cari-cari toilet. Fenomena berikutnya yang kita lihat di perjalanan di Kansu adalah solar panel di mana-mana. Pantesan banyak gaya, lampunya kelap-kelip kalau malam hari, ternyata listriknya banyak. Ini depan truk ngegendong mobil, 2 baris loh. Luar biasa. Iya. Banyak es di mobil. Pagi ini suhu feels like minus 16 di luar. Lihat deh, mobil kita es semua. Astaga, kita tidur di freezer. Kaca jendela depan juga masih bunga es semua. Hari kelima kita manfaatkan tol gratis, suhu sudah ekstrim. Beku kaca depan, jadi kita blow dulu pakai heater. Sudah hari kelima dari kita mulai perjalanan dari Chengdu. Semoga di hari kelima ini kita sudah bisa masuk ujung timurnya Xinjiang. Listrik luar biasa banyak. Ini tiang listrik connect dari solar panel.
Warna gunung-gunungnya mulai beda. Kalau kemarin kelihatan lebih kayak tanah, ini udah kelihatan kayak warna pasir sekarang. Police check. Ini sudah rawan jalan es, jadi di sebelah kanan disediakan kotak-kotak dan karung-karung isi pasir anti-slip, garam. Kalau kemarin-kemarin kita naik turun gunung, ketinggiannya lumayan, elevasi di atas 3000-an meter di atas permukaan laut. Sekarang ini relatif landai, jalan kita flat terus. Masuk Xinjiang. Weh, welcome to Xinjiang. Welcome. Akhirnya hari kelima, luar biasa. 4,5 hari perjalanan dari Udah setengah Chengdu. halfway deh. Ya, udah halfway kita. Wih, border Xinjiang. Oh, ini border. Ya, Oke, welcome to Xinjiang, guys. welcome. Kansu udah say goodbye. Kita nge-charge dulu. Oh, sini ada nge-charge ya? Iya. And how? Wah, ada apa ini? Tugu apa sebelah kiri? Oh, ini mah Red Army kali ya? Iya. I think it's Red Army. Oh, udah bahasa Arab di sini mah. Ini baru China rasa Arab. Udah ada bahasa Arabnya. Kemana masuk nih? Kelanjutan perjalanan kita di Xinjiang, kemudian kulinernya dan wisatanya kita buatkan di video yang terpisah ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Kalau suka video ini jangan lupa like juga, tulis komen juga, share juga linknya ke circle teman-teman ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa besok. Bye!